Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa program kajian tafsir inspiratif, ya. Kita lanjutkan pada hari yang kedua. Kita membaca satu ayat, kita sama-sama menggali makna dan kita mencari inspirasinya, dan yang paling penting semoga kita termotivasi untuk mengamalkan. Ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi ayat ini masih korelasi ayat sebelumnya yang mempertegas tentang karakteristik orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimuna shalat, dan menunaikan ibadah shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap sebagian harta kemampuan ya yang dimiliki mereka membelanjakan untuk kepentingan orang lain. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Mengapa ini menjadi penting? Ini menjadi penting karena apa? Manusia itu diberi akal, diberi kecerdasan akal, ya. Dan dengan akalnya itu kemudian sering melampaui, ya. Orang pintar, ya, bisa melakukan sesuatu, itu tidak sedikit kemudian mengingkari Tuhan. Oleh karena ini dipertegas. Jadi orang yang takwa itu yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu perkara yang tidak dijangkau oleh akal, tapi dia bersedia meyakini. Apa ini artinya? Artinya orang yang takwa adalah orang yang punya sosok kehambaan, ya. Kesadaran kehambaan di hadapan Allah bahwa dirinya yang dhaif, yang tidak bisa menjangkau seluruh fenomenologi alam. Bahkan hal yang paling terdekat sekalipun dia tidak mampu dijangkau, dan itu disadari. Ini esensi yang paling penting yu'minuna bil ghaib. Jadi perkara yang gaib yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran, seperti hari kiamat, seperti adanya makhluk malaikat, seperti adanya setan, seperti adanya ruh, seperti adanya siksa kubur, seperti adanya dibangkitkan di hari kelak. Yang kesemuanya itu secara nalar manusia tidak bisa menjangkau, tetapi bersedia untuk apa? Meyakini. Inilah luar biasa. Ya, oleh karena itu kita mempercayai fenomenologi kegaiban itu justru menunjukkan tingkat ketakwaan. Kadang-kadang ada orang punya pandangan yang agak sinis, ya, orang bicara tentang aspek spiritualitas, dianggap musyrik. Tidak begitu, ya. Justru ini di dalam Al-Quran ini menunjukkan tingkat karakteristik penting sebagai orang yang bertakwa. Karena apa? Dengan perkara yang gaib ini menunjukkan dirinya dhaif. Contoh ketika kita membahas tentang ruh, ya. Dulu pernah menjadi perdebatan. Bahkan banyak orang bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kenapa? Nalar tidak menerima. Tetapi ruh apa? Jiwanya menerima. Perasaannya menerima adanya ruh. Kemudian tanya, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhi min amri rabbi. Allah menjawab, ruh itu utusan Allah. Wa ma utitu min ilmihi illa qalil. Ya. Bahwa hanya sedikit manusia mengerti tentang fenomenologi.
hanya sebagian kecil saja, sekian ratus, sekian puluh % tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia secara komprehensif. Nah inilah kemudian meyakini, mempercayai perkara yang gaib ini menjadi karakter yang utama sebagai orang yang takwa. Nah, yang kedua, dengan adanya percaya kepada yang gaib ini, maka lahirlah ya kesadaran spiritualitas yang selanjutnya melahirkan kecerdasan spiritualitas. Manusia itu ada dua potensi, yaitu potensi akal ya, dan yang kedua potensi spiritual, yang ketiga potensi fisikal ya, fisik kita, akal kita, dan spiritual kita. Oleh karena itu, mengimani perkara yang gaib ini bisa membangkitkan spiritualitas kita. Kesadaran spiritualitas itu salah satunya tumbuh dari keyakinan kita perkara yang gaib. Wa yuqimuna shalah. Selanjutnya, ya, orang yang bertakwa itu, karakteristik orang yang bertakwa itu adalah menunaikan ibadah sholat. Sholat ini juga kelanjutan dari orang yang kecerdasan spiritual itu. Jangan berharap orang bisa sholat dengan baik kalau tidak punya tingkat kecerdasan spiritual yang baik. Karena apa? Di dalam sholat itu hal penting itu adalah keikhlasan dan kekhusyuan. Karena di dalam sholat itu adalah deklarasi totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, ya, sholat ini menjadi hal penting. Untuk apa? Di dalam hadis disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj. Ya, mi'raj. Kehadiran kita di hadapan Allah, spiritual kita di hadapan Allah adalah dengan sholat. Dan tidak mungkin spiritual kita, kejiwaan kita hadir di hadapan Allah selama kita tidak punya kecerdasan spiritual. Ketika Rasulullah SAW mau dimi'rajkan, Nabi dibedah dulu, dihilangkan, dibersihkan, sehingga punya tingkat spiritual yang bersih, yang baik. Itulah makna kaitan antara yu'minuna bil ghaib dan wa yuqimuna shalah. Selanjutnya yang menjadi karakter, ya, menjadi karakter orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau di atas tadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat, ini adalah sangat menonjol sekali sebagai dimensi ilahiyah. Artinya hablum minallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ini adalah dimensi kemanusiaan. Jadi orang yang bertakwa itu punya rasa empati, punya nilai kemanusiaan yang tinggi untuk membantu kepada yang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan, Duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Manusia di mana saja, ya, menduduki jabatan apapun saja, punya pangkat, predikat yang setinggi apapun, kalau tidak hablum minallahnya baik, ya, kalau tidak hablum minan nas baik, maka orang itu di mata Allah orang yang hina. Hakikatnya adalah orang yang hina. Oleh karena itu, para pendengar, pemirsa kajian tafsir inspiratif, hal yang paling penting yang harus kita ambil pengajaran dari ayat ini adalah bagaimana kita bisa membangkitkan kesadaran, ya, dengan kesadaran kita sebagai hamba, dan kemudian
deklarasi totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Dan yang tidak kalah penting lagi, kita hidup di dunia ini berbagi, memberi kebaikan kepada orang yang lain. Jika itu kita lakukan, jika itu kita bisa wujudkan, maka kita akan tergolong orang yang takwa. Dan orang yang takwa ini mendapat apresiasi yang begitu besar oleh Allah. Ya, tilkal jannatu turithu lil ibadati kana taqiyah. Surga itu diwariskan. Ada orang yang masuk surga itu bersusah payah ingin masuk. Tapi orang di surga itu kadang-kadang bersusah payah masuk. Tapi bagi orang yang takwa, surga itu diwariskan. Ya, ini kata-kata yang luar biasa, yang menunjukkan tingkat apresiasi yang begitu tinggi kepada orang yang takwa. Tentunya kita harus memperhatikan substansi inspirasi ayat ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.